Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Pagi hari ini kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan tentang Yesus disalib dan kuasanya dinyatakan, yang terdapat dalam kitab Injil Yohanes 19 ayat 11. Yesus menjawab, "Engkau tidak mempunyai kuasa apapun terhadap aku, jikalau kuasa itu tidak diberikan kepadamu dari atas. Sebab itu dia yang menyerahkan aku kepadamu lebih besar dosanya." Perkataan Yesus pada ayat ini membuktikan otoritasnya sebagai Allah yang berkuasa atas alam semesta, dan tidak ada satu manusia pun yang bisa melawan dari kehendaknya. Juga termasuk Pilatus sendiri sebagai raja yang memerintah saat itu. Yesus bisa saja menggunakan kuasa untuk membebaskan dirinya pada waktu itu. Tetapi kenapa ia tidak melakukannya? Itu karena sudah direncanakan dan dibuatkan dalam Alkitab bahwa Yesus akan disalibkan sesuai dengan firman Tuhan yang tertulis, seperti yang dikatakan dalam Yohanes 18 ayat 9. Demikian hendaknya supaya genaplah firman yang telah dikatakannya, "Dari mereka yang engkau serahkan kepadaku, tidak seorang pun yang kubiarkan binasa." Ayat inilah yang menjadikan kita berharga di mata Allah, dan perkataan pada ayat yang berbunyi, "Tidak seorang pun yang kubiarkan binasa," menyatakan bahwa manusia adalah ciptaannya yang paling sempurna dan menunjukkan bahwa Allah mengasihi umatnya. Saudaraku yang terkasih, Yesus rela mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan umat manusia dari dosa. Pengorbanan Yesus untuk menebus dosa tidak hanya itu. Sebelum disalibkan, Yesus harus terlebih dahulu memikul salib ke bukit Golgota. Beratnya salib yang harus dipikul Yesus merupakan simbol dari beratnya dosa umat manusia yang harus ditebus. Terkadang manusia tidak sadar bila perbuatan yang dianggapnya sepele ternyata itu adalah dosa dan kesalahan yang paling terbesar, serta hal itulah yang membuat manusia tidak luput dari dosa. Hari Jumat Agung merupakan rangkaian dari perayaan Paskah. Puncak dari perayaan ini adalah Minggu Paskah, yang diperingati sebagai misteri kebangkitan Yesus setelah 3 hari wafat di kayu salib. Peristiwa ini semakin menunjukkan kuasa Allah dinyatakan, di mana ia rela mengorbankan anaknya untuk wafat di kayu salib dan bangkit pada hari ketiga. Dengan demikian, saudaraku yang terkasih, Yesus dihukum mati melalui salib karena penebusan dosa dan menyelamatkan manusia dari kebinasaan kekal. Ide penyaliban Yesus bukanlah ide manusia, melainkan kehendak Allah demi menembus dosa manusia dan menyelamatkan manusia kepada kehidupan yang kekal. Allah tahu bahwa manusia tidak akan pernah bisa menebus dosanya sendiri. Bagian terakhir dari renungan ini, saya ingin kita menghayati satu pujian yang berkata, "Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang." Jadi biarlah melalui pujian ini kita diberikan sukacita, kekuatan, pengharapan, dan damai sejahtera dari Yesus Kristus. Amin. Tuhan Yesus memberkati.